Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka bukunya halaman 17. Nah, di dalam halaman 17 ini ada berbagai kegiatan yang dalam pramuka memiliki manfaat. Contohnya adalah permainan berkelompok. Nah, permainan berkelompok ini dapat melatih kerjasama dan kebersamaan anggota. Contohnya ada permainan gobak sodor, bentengan, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya di dalam permainan ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa bertahan menjaga keseimbangan. Nah, teman-teman yang lain tetap bersemangat dan tidak putus asa mencoba. Mereka terus mencoba hingga dapat mempertahankan keseimbangan. Nah, sikap tidak putus asa sesuai dengan Dwi Dharma bagi pramuka siaga. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 18. Nah, bunyinya adalah siaga, berani, dan tidak putus asa. Nah, selain Dwi Dharma, terdapat janji yang disebut Dwi Satya. Salah satu isi Dwi Satya Pramuka adalah janji untuk menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekedar mengingatkan lagi, kalau kemarin lambang dari Pramuka adalah tunas kelapa. Nah, sedangkan untuk Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda Pancasila ini secara keseluruhannya menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, misalkan bulu pada sayap ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulu pada ujung ekor ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu Agustus. Kemudian bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan dua angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulu leher ada 45 helai yang menggambarkan dua angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan demikian, jumlah helai bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 20. Nah, Pramuka memiliki lambang juga. Nah, dalam pramuka siaga terdapat 3 tingkat kecakapan umum atau TKU, antara lain siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, teman-teman bisa lihat lambang dari tingkatan pramuka siaga di gambar yang sebelah kanan. Kalau siaga mula tandanya hanya 1, kemudian siaga bantu ada 2 lambang, kemudian siaga tata ada 3. Nah, lambang tersebut dipasang di lengan sebelah kiri. Nah, kemudian ada lagi tingkat kecakapan umum untuk pramuka siaga itu berwarna hijau yang berbentuk jajar genjang, yang di dalamnya terdapat bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Nah, kemudian di dalam setiap pramuka terdapat lambang kelompok yang disebut barung. Nah, teman-teman bisa lihat gambar segitiga yang berwarna-warni. Nah, itu adalah lambang dari barung. Nah, setiap barung biasanya beranggotakan 5-10 anggota pramuka siaga. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan jenis sudut. Teman-teman bisa buka halaman 22. Nah, berdasarkan besarnya, sudut itu menjadi 3 jenis. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus.
Kemudian untuk sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Kemudian ada sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, sekarang kalau teman-teman tadi lihat gambar Garuda Pancasila, di ujung kakinya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan atau satu kesatuan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, contohnya berbagai keberagaman itu ada di dalam rumah. Jadi, di dalam rumah pasti juga terdapat keberagaman, misalkan perbedaan kegemaran setiap anggota keluarga atau perbedaan pendapat. Nah, meskipun berbeda-beda, tetapi keluarga tetap menjadi satu kesatuan. Nah, teman-teman bisa lihat halaman 26. Nah, kalau tadi ada lambang tentang tingkatan pramuka siaga. Nah, pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Nah, tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri atas tanda barung, peta wilayah atau lokasi lambang nomor gugus depan dan lencana wilayah. Nah, di sini di halaman 26 ada tanda pelantikan pramuka yang bentuknya seperti belah ketupat. Itu adalah tanda untuk putra, sedangkan yang bentuknya lingkaran itu putri. Nah, di sini ada pertama ada lambang padi dan kapas yang melambangkan kesuburan, padi sebagai papan dan kapas sebagai sandang. Kemudian ada gambar tunas kelapa yang melambangkan gerakan pramuka. Kemudian di tengah-tengah yang paling bawah ada 5 titik yang melambangkan Pancasila. Nah, sedangkan warnanya coklat yaitu melambangkan warna tanah sebagai tanda sumber kehidupan. Nah, kemudian untuk simbol-simbolnya itu berwarna kuning yang melambangkan kekuatan dan keagungan. Nah, selain lambang tanda pelantikan yang ini, di dalam pramuka terdapat bermacam-macam lambang. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 27. Antara lain ada yang warna ungu, ini artinya tanda pandu dunia. Kemudian ada yang warna hijau yang di sebelah kanan, tanda tutup kepala. Biasanya yang dipakai di topi. Kemudian ada pimpinan barung utama atau pimpinan barung dan wakil pemimpin barung sebagai tanda jabatan. Nah, kemudian ada di sebelah bawah yang warna putih ada peta wilayah lokasi, nomor gugus depan atau BED rencana daerah, bentuknya berbeda-beda setiap provinsi. Nah, barung itu merupakan sebutan untuk kelompok siaga. Nah, lambang barung berbentuk segitiga polos berwarna. Kemudian lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Kemudian peta wilayah, nomor gugus depan dan lencana wilayah dipasang di lengan sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh untuk penempatan lambang-lambang dari pramuka untuk pramuka pria atau putra. Nah, di sini contohnya gambarnya. Kalau untuk yang putri juga sama, cuman akan berbeda di bentuk lambangnya. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.